Nah ini yang didebatkan kan sebenarnya hari 2 dan hari ketiga. Yeah. Dimana teman-teman gue banyak yang masih ada banyak sebagian besar memilih untuk manggung, tapi ada juga sebagian yang memilih untuk tidak. Kalau lo nanya gue di sisi mana, susah ya. Gue akan mikir ke penonton. Tapi setelah festival selesai, gue akan mau meeting sama manajemen dan organizer untuk membahas ini kok bisa terjadi, dan gue yakin setelah hari pertama itu udah terjadi meeting itu. Gue diajak. Yo ini hari ini Rico nggak ada, jadi izin dulu. Tapi sebenarnya pas ini tayang besok tetap ada Rico bersama Oslo Ibrahim, tapi ngomonginnya beda. Nanti kita lihat aja episodenya. Yang jelas sama Rico sebenarnya ngomongin hal yang sama sih dengan Paul ini. Kalau Rico kemarin live podcast di Pesta Pora. Nah kalau Paul ini nge-DJ lu ya Paul ya. Iya. Jadi gue ceritanya tuh gue diajak sama Westview Squad Tuan 13. Iya punya Streetballer juga tuh. Gue kenal Tahu, Upi itu dari zaman streetball. Yang kasih julukan dia AKA dia itu gue dulu di LA Streetball. Best Kept Secret. Ceritanya karena kita tiba-tiba, karena gue tahu tim 9PM komunitas ini gue tahu. Tapi tiba-tiba mereka punya point guard yang jago banget. Bukan hanya jago main trik, tapi ternyata dia bisa point juga. Kan itu yang kita cari selalu. Oke, lo boleh lah main trik, lo guling-guling di lantai, slip and slide. Tapi kalau lo gak bisa cetak point, what's the use? Ini orang emang fondasinya bagus dan cepet banget. Siapa ini orang? Gue nanya mulu, namanya Upi. Oh iya. Jago juga sih. Dan gue main sama anak-anak 9PM at that time, zaman itu gue suka main gitu sekali-sekali. Gue pernah main juga Paul. Ya kan? Iya. Tapi gue gak pernah lihat orang ini, jadi gue bilang, oh ini rahasia mereka. Pas turnamen lu turunin dia. Jadi gue panggil dia Best Kept Secret, ini rahasia yang terbaik nih yang lu dia tahun 13 jago ya aslinya. Jago. Gue sering bercandain dia kok di IG-nya. Kapan turun lagi? Setelah ketawa doang. Gue kenal Iser James di situ gue di 9PM. Oh di 9PM. Jadi sebelum gue bahas sepatu sama dia, kan dulu gue kan konten gue sneakers semua kan. Benar. Konten gue zaman dulu full sneakers deh pokoknya YouTube. Gue pernah tuh salah satu episode. Oh iya pernah gue. Yang ini ya di toko mana gitu gue jajan lupa. Sepatu itu ya. Ya pokoknya di toko deh, kita syutingnya di distro sepatu. Iya kayaknya tuh punya Iser tuh. Jadi gue konten gue di YouTube ini kan ini sekarang olahraga semua kan. Dulu sneakers terus tiap hari. Gue baru inget juga setelah dia bilang. Nah itu gara-gara kenal dari Iser dari 9PM. Kan gue dulu main streetball juga di situ. Latihannya di 9PM. Dan at that time juga sneakers nggak kayak sneakers yang kita tahu, itu masih tetap agak underground tuh, kayak pembahasan sneakers tuh. Iya, abis itu gue sama Jovi yang gedein Yeezy baru tuh. Iya. Viral di mana-mana Jordan akhirnya dicari. Tapi memang pas kemarin lu perform di Pesta Pora itu kan seru banget soal Freeport itu, lu bukan yang cabut ya. Jadi ini yang lucu ceritanya, karena gue ngobrol sama kalian besoknya juga. Kan 3 hari. Hari pertama itu sebenarnya nggak ada yang sadar, dan gue ini Pesta Pora pertama ya, jadi gue nggak pernah main di Pesta Pora sebelumnya. Gue sebelumnya tuh udah ambil keputusan gue nggak mau main di festival lagi. Kenapa? Karena festival rata-rata ya misalnya, dan gue nggak jelek-jelekin festival, emang bagus gitu. Tapi lo kalau ke DWP dan lain-lain, WTF itu rata-rata orang nungguin headliner itu orang band asing atau DJ asing. Jadi kita kalau diajak untuk main, kita sebenarnya jadi kayak bumbunya doang aja, kayak filler atau opening. Nggak apa-apa. Awal-awal gue dulu semangat banget, tapi lama-lama kayak ya udahlah, orang juga nggak datang bayar mahal-mahal untuk lihat kita gitu. Mereka mau lihat mereka. Kita jadinya cuma ngisi-ngisi doang. Udah gue mau main di festival lagi. Tapi pas gue ditawarin Pesta Pora ini dan untuk pertama kalinya, gue nanya-nanya ke teman-teman dulu, bilang, wah Pesta Pora seru banget men. Ini kenapa? Ya karena ini emang pesta rakyat, kayak ini bener-bener kayak lo kalau kesana, you're one of them gitu. Lo nggak kayak gitu. Ya iya juga sih, pas gue lihat line up-nya, potential line up-nya gue selalu lihat juga. Oh ya lokal juga. Nggak pernah gue main di festival yang all lokal gitu. Ya udah deh, gue coba. Ternyata seru banget, itu festival yang paling seru yang gue pernah main. Kenapa? Karena emang yang ditungguin kita, siapapun itu, dan itu ada 17 area. Biggest festival yang gue pernah main paling ada berapa sih? 6 area. 5. Ini 17 kayak. Jadi yang dateng lo nggak bisa expect juga. Kadang-kadang ada wave kayak itu, kayak ombak orang yang baru selesai bubar satu stage, tiba-tiba ngelewat ngisi room kita. Ya tiba-tiba aja. Nah gue dapet juga yang slot yang sebenarnya maghrib kan. Tunggu habis maghrib ya kita.
udah gas aja karena roomnya udah penuh. Ini kok penuh ya? Ya mungkin banyak yang gak sholat kayak hari itu ya. Baru gue mau bilang. Gue juga bilang, tapi gue tunggu deh. Tunggu aba-aba dulu deh. Takutnya kalau gue mulai terus ntar ada yang masuk bilang enggak stop, lu harus matiin sound karena masih maghrib. Ya udah gue double check dulu ya kata stage manager. Dia bentar balik lagi bilang gas. Wah ya udah gue gas. Dan itu pecah banget. Dan gue akuin kayak wah ini salah satu festival, if not festival terseru yang gue pernah main. Pas pulang jam 11 malam, gue lihat, wah ini apaan nih. Dan di green roomnya tuh gede banget. Jadi ada banyak lah tempat duduk karena emang artisnya banyak. Gue ketemu banyak yang ngundurin diri malam itu atau besok paginya. Banyak yang di situ dan udah manggung. Kayak Feast kan hari pertama udah. Udah ya. Kan Hindia udah. Gue ketemu Hindia di green room dan fine-fine aja kayak kita ngobrol. Kayak nggak tahu aja. Nggak, emang nggak ada yang tahu. Siapa sih yang ngeliatin kayak gue jujur aja nggak lihat logo juga. Gue nggak terlalu perhatiin logo, itu bukan sesuatu kebiasaan yang gue lakukan, apalagi yang kalau emang banyak ya. Tapi lo jalan-jalan pun ya gue nggak sadar sih. Nah istri gue yang ikut bilang sih, pantesan gue sempet lihat lambang Freeport. Gue bilang lo lihat, gue kasih nggak lihat. Iya lo lihat di mana? Nggak inget juga. Nah tapi kan di yang klip yang lo lihat ada satu kayak marching band keluar. Nah gue lihat itu. Nah gue yang itu berapa orang yang mungkin yang lihat, tapi kan ada yang ngevideoin dan itu yang menyebar beritanya. Dan akhirnya kayak grup-grup yang mundur pun itu mereka meeting malam itu kan secara online or whatever, mereka ada perkumpulan, ada asosiasi mereka juga yang ngumpul dan meeting sama Pesta Pora sendiri. Jadi bagi kita yang main di hari pertama emang tidak rasa bersalah. Dan gue rasa kalau emang lo ngelakuin sesuatu tanpa tahu apa yang lagi terjadi di belakang layar, ya nggak apa-apa sih, nggak bisa disalahin juga, gitu kan. Tapi at the same time, nah ini yang didebatkan kan sebenarnya hari 2 dan hari ketiga, dimana temen-temen gue banyak yang masih ada banyak sebagian besar memilih untuk manggung, tapi ada juga sebagian yang memilih untuk tidak. Kalau lo nanya gue di sisi mana, susah ya. Gue akan mikir ke penonton. Tapi setelah festival selesai, gue akan mau meeting sama manajemen dan organizer untuk membahas ini kok bisa terjadi, dan gue yakin setelah hari pertama itu udah terjadi meeting itu. Gue diajak kan, gue udah ya, maksudnya ini buat antara artis gede. Nah ini yang menarik nih. Soalnya gue ditanya ada 2 pertanyaan yang gue ditanya. Bang, kalau ini ada yang diem, kalau lo manggungnya di hari Sabtu atau Minggu, lo tetap manggung nggak? Nah bentar gue jawab yang gitu. Tapi yang kedua ada 2 orang yang DM gue juga yang nanya, Bang masalah Freeport apa sih? Kan kita di olahraga, di sepak bola ada tim, kalau nggak salah, kalau nggak ada double check Persipura sama Timnas ya ada lah lambang PT. Kenapa nggak dimasalahin? Aset nggak bisa disamain karena fans olahraga terutama lebih ini ya apa ya, masing-masing musik sama olahraga nggak bisa disamain. Kenapa? Karena olahraga tidak mengspotlight prinsip dan value kita sebagai manusia. Selainnya ada atlet yang aktivis, atlet di tim itu yang aktivis, yang tiba-tiba ada sponsor masuk yang mereka tidak setujui. Ya udah mereka. Tapi berapa sering sih lo denger itu terjadi? Cristiano Ronaldo paling yang gue pernah lihat dia apa tuh Coca-Cola atau apa gitu dia turunin. Itu doang yang gue pernah lihat. Jarang lagi hal kayak gitu terjadi. Dan itu pun dia nggak jelasin kenapa kan. Musik kenapa beda? Dan ini gue jelasin satu-satu ke orang yang message gue. Musik beda karena di sebuah lagu ada pesan. Pesan itu disampaikan melalui liriknya. Kalau pesan itu tentang value dan prinsip mereka, ya udah berarti udah jelas prinsipnya apa. Seandainya ada sponsor yang masuk yang bertolak belakang sama prinsip mereka, ya itu jadinya muna dong. Kalau gue manggung tapi gue terima uang sebagian dari, kita nggak tahu seberapa banyak, dari sponsor yang berlawanan dengan apa yang gue nyanyikan. Apalagi mereka harus bawa lagu itu lagi di festival mungkin kan. Jadi musisi nggak bisa sama. Kalau fans, kenapa fans terima-terima aja? Ya lebih jauh lagi. Atletnya aja yang jarang ada yang speak up atau jadi aktivis. Gimana fansnya mau bisa relate tentang apa ya? Jadi gue harus hati-hati. Gue nggak bilang mereka tidak peduli ya tentang hal-hal kayak gini. Cuman itu jarang nyebrang ke dunia olahraga karena hal itu, karena atletnya sendiri tidak berpesan itu ya. Dan banyak atlet yang ngomong mereka tuh kepercayaannya adalah A, B atau C, tapi itu tidak menyeberangi ke apa yang mereka lakukan karena di lapangan mereka nggak ngomong. Ngerti gak? Kalau band kan manggung, mereka nyanyiin lagu itu berkali-kali diulang-ulang gitu. Nah, tapi kan ada misalkan ada salah satu brand baju gitu. Let's say misalkan Muhammad Salah gitu ya.
Misalkan Salah Free Palestine, kan gitu. Oke. Terus dia pakai beberapa brand di baju dia atau apa yang menentang Free Palestine. Gitu. Oke. Good example. Ya, good tapi example. kan dia tetap main bola pakai jersey itu kan, gitu. Karena dia berkontrak. Nah iya makanya kan. Jadi kan berarti kan sebenarnya bisa nggak Muhammad Salah mundur gitu, kayak gue mundur kan? Nggak mungkin. Bisa. Dia memundurkan diri dari Liverpool. Oke. Dia harus mengundurkan diri dari tim karena timnya berkontrak sama ya siapapun apapun itu apparel atau sepatu atau apa yang dia tidak bertolak belakang sama dia. Soalnya nggak mungkin timnya yang demi satu orang harus memutuskan kontrak. Mungkin aja. Tapi kan itu lebih janggal, itu lebih aneh kalau lo pikir-pikir kan ya. Kalau emang dengan berat hati kita harus lepasin lo kalau lo emang nggak mau berseragam ini atau keputusannya adalah lambangnya gue tutup. Oh iya, ada beberapa yang kayak gitu ya. Iya, adalah hal yang bisa terjadi. Jadi itu lebih ke silent protest. Dan kita sering lihat lah di dunia olahraga ada silent protest. Kaepernick misalkan. Ya banyak. Ya. Kalau dari zaman 70-an atlet-atlet berkulit hitam juga banyak yang protes. Abdul Rauf lah udah pasti. Iya kan, iyalah. Abdul Rauf lah ya. Tapi again, karena tidak vokal dan karena kerjaan mereka sering sekali tidak melakukan suara mereka, jadinya tidak sampai sebuah pesan yang akhirnya jelas bahwa ini nggak bisa lah lo ngelakuin ini gitu. Nah kalau balik ke olahraga ya, balik lagi ke ini ada sambungannya sama legasinya Los Angeles Lakers itu yang di Hulu itu. Oke. Jadi waktu di tahun Magic Johnson mengumumkan dia HIV, itu kan timnya hancur di berhubungan dengan kerusuhan di Los Angeles. Kan itu yang polisi mukulin kulit Rodney hitam. Rodney King. Tahun 91-92 itu Rodney King itu. Terus waktu mereka jalan ke forum, itu tuh kan chaos seputaran forum kan dulu belum Staples ya, belum sekarang Crypto Arena kan. Itu kan chaos banget kan. Maksudnya hancur-hancur segala macam. Itu lagu NWA, pokoknya Snoop Dogg turun, Ice Cube turun ke jalan semua lah. Ibaratnya kayak kita demo 17+8 tapi yang turun Snoop Dogg gitu kan. Sadis. Ya karena kan emang mereka turun semua. Gangster-gangster pada turun semua mau nentang polisi kan. Terus tiba-tiba Brian Scott ngomong ke media bahwa dia nggak setuju sama ibaratnya bukan dia tidak setuju sama kerusuhan ini, tapi maksudnya kalian tuh jangan nambahin masalah gitu. Benar. Nambahin maksudnya lu kalau lu gangster ya lu silakan jadi gangster, tapi lu jangan nambahin masalah. Masalahnya ada orang yang tidak bersalah jadinya ikut rezekinya mungkin ketahan. Intinya Brian Scott tuh ngomong sesuatu yang bagus lah gitu. Ya. Diserang sama tim gangster Snoop Dogg ini, dia bilang, "Lu main basket aja. Gak usah sosok komenin kita mau ribut sama polisi, itu urusan kita. Lu tahu kan lagu kita NWA gitu." Intinya kayak gitulah intinya. Nah, tapi pesannya di situ adalah atlet itu kayaknya ada tim PR-nya atau tim manajemen yang ngasih tahu, lu jangan asal ngomong Free Palestine ya. Maksudnya lu jangan asal ngomong, jelas ada kerusuhan Rodney King, tapi lu jangan ngomong dulu. Ngomong dulu ke manajemen nih, ngomong dulu ke Jerry Buss, ngomong dulu ke siapa Jerry West. Ntar dulu, tahan, jangan lu tiba-tiba lagi di interview abis main karena lu jago terus gue nggak setuju tuh sama kerusuhan di luar. Nah jangan kayak gitu. Akhirnya kan jadi turning point kan, maksudnya jadi backfire lah ke dia. Nah Brian Scott tuh mungkin salah satu contohnya Paul, bahwa mungkin Muhammad Salah, gak usah jauh-jauh deh, Arsenal sempat adalah kasus yang Free Palestine, yang Zinchenko apa segala macam Arsenal gitu. Jadi nggak bisa ngomong sembarangan kan. Gitu. Jadi ya tapi kan dan jangan salah ngerti ya, gue bukan bilang gue takutnya tuh orang mikir lu bilang atlet tuh nggak punya prinsip atau nggak berarti gitu, enggak, justru mereka cuman kita jarang tahu. Gini deh, gue suruh lu tebak di 1B di Fist rata-rata atau apa lu bilang tadi Seringai efek rumah kaca deh ya, kayak lu tahu lah, lu bisa tebak. Tapi atlet tuh nggak bisa tebak selainnya mereka mengeluarkan sebuah statement atau melakukan silent protest. Lo nggak mungkin bisa tebak lah. Kalau artis musik ya dari liriknya aja udah kebaca sih mereka kurang lebih seperti ini. Mereka apa yang kepercayaan mereka. Jadi atlet rata-rata bahkan mereka harus melakukan ekstra untuk menyuarakan apa mereka percaya. Kayak LeBron, not just shut up and dribble itu yang jangan suruh gue cuman diem dan dribble bola. Gue juga punya suara, gue ingin ngomong tentang politik. Tapi yang lu bilang itu bener banget. Sering sekali atlet itu mencoba untuk menyuarakan sesuatu, tapi malah kena serangan, bilang diem lo cuman atlet doang, lo main aja olahraga, nggak ada yang nanya opini lo. Jadi nggak tahu ya apa atlet disangka bodoh karena
mereka sekolah nggak selesai udah dibayar. Iya, ada kan stigma itu kayak atlet nggak gitu pinter lu nggak dapet diploma lu juga. S1 berapa sih atlet NBA yang S1? Ya kan, karena mereka tidak butuh melakukan itu, tapi nggak berarti mereka bodoh. Jadi saat mereka ingin membuktikan bahwa gue tuh punya opini juga, langsung diserang. Yang bilang lu nggak tahu apa-apa, dia melulu. LeBron juga kena kan itu yang sering. Ya. Yang shut up and dribble itu kan sebenarnya LeBron yang menyuarakan itu. Jadi again kayak kalau mau ngomong tentang kayak atlet kepercayaan mereka tentang kayak kenapa ini tidak terjadi yang masalah Freeport, ya itulah. Ini menduniai kok, seluruh dunia kayak gini kok. Kalau atlet mereka juga kena stigma yang sama kok. Gue yakin mereka lebih pengen didengerin seperti musisi. Tapi sayangnya ya kita cuma melihat lo berantem kok di MMA atau gitu. Ya kan, jadi mereka harus melakukan ekstra. Gimana caranya? Pakai kaos kadang-kadang di bawah seragam mereka, nah ada tulisannya. Ya kan, mereka harus melakukan hal-hal lah, tidak berdiri pas lagi lagu kebangsaan. Itu kan ekstrim jadinya. Jadinya kayak menonjol banget ini orang, lebay dibilangnya gitu kan. Padahal ya gue cuma mau kasih opini, lu boleh semua kasih opini. Apalagi olahraga ada satu lagi. Rata-rata tim apapun itu, basket, bola, apapun NFL kaya banget. Dan mereka yang punya powernya, kekuasaannya. Lu berani lu kasih opini lu. gue yang bayar gaji semua orang. Lu diam lu, jangan ngomong apa-apa. Benar yang lu bilang, pasti mereka harus nanya dulu, ada PR-nya, ada apa, lu boleh ngomongin Dwight Howard, hello, udah blacklist gara-gara cuma ngomong Free Palestine sekali, udah gak boleh main lagi di NBA. Iya makanya, beda sama atlet UFC ya. Kalau atlet UFC kayaknya emang perlu, bisa banget dia ngucapin Free Palestine, Allahu Akbar, bisa banget lah gitu. Karena memang nggak ada organisasi yang inilah. Mereka apalagi urusannya berantem kan, jadi kayak terserah masing-masing fighternya aja. Kalau lebih bagus buat olahraga itu justru. Lebih bagus. Ya beda sama kayak basket, mungkin sepak bola yang lebih strict, maksudnya defense nih dari ke semua kalangan. Beda. Itu olahraga individu. Jadi lu kalau beda sendiri sama yang lain nggak apa-apa, tapi di sebuah tim lu yang beda sendiri menonjol kurang baik juga. Ya, dan lu jaga fans yang mungkin ada golongan itu. Gitu. Jadi lebih sulit lah ngomongnya nih, lebih sulit. Beda sama UFC kan perorangan. Kamzat mau teriak-teriak Free Palestine mau terserah. Malah bagus. Iya. Siapa waktu ada yang pernah, si Conor yang pernah dipukulin gara-gara ngomong apa gitu. Iya makanya jadi kan tetap maju gitu. Tapi Conor McGregor, karena lu bilang Conor maju jadi presiden kan di Irlandia. Aneh. Gak, tapi memang balik lagi soal Freeport juga ya. By the way, Paul waktu di Pesta Pora bawain lagu NWA ya. Lagu yang mana bisa tebak gak? Coba ngomong di komen. Tadi kan kita bahas soal NWA tipis-tipis pada kalem. Iya, tapi memang itu ya, apa namanya, Freeport itu tadi kan lu ada yang DM lu juga soal keresahannya, kenapa sih Freeportnya, ada apa nih Bang? Gue jadi enggak, karena yang gue jelaskan adalah cuman perbedaan kenapa musisi banyak yang pull out. Oh, itu doang. Tapi fans kayak masih tetap support tim. Karena pertanyaannya itu, kenapa fans masih tetap mau dukung tim? Tapi untuk ini, dan gue yakin sebagian besar fans yang, ngomongin fans, itu jawaban kedua gue. Dengan setelah gue mikir-mikir ya buat teman-teman gue dan yang lain-lain, gue kayaknya akan tetap manggung atau perform sih di hari 2 atau 3. Kenapa? Ya karena fans yang udah bayar itu tiket satu hari, kalau beli per orang satu hari itu 300-an ribu kalau nggak salah. Per harinya tuh ya? Ya, jadi orang yang udah datang dari luar kota juga banyak ternyata gue dengar. Jadi mereka ada yang buka kamar, transportasi. Ada dari Malaysia. Iya, dan gue kan bukan nama gede ya, gue main di satu ruangan yang lebih kecil. Tetap aja loh ada satu ibu-ibu yang bilang ke gue, manggil gue P-double gitu ya, terus yang salaman sama gue, terus dia pergi. Terus gak lama lagi dengan lautan manusia muncul lagi nih ibu-ibu kecil orangnya dengan suaminya. Saya mau foto dong. Oh ya, foto. Oke. Terus udah thank you. Oke, cabut. Terus ibu-ibunya nanya gak? Raptors gimana Bang? Ini ibu-ibu berkerudung. Oh iya maksudnya kayak nanya. Enggak. Jadi gue gak tahu dong dia udah tahu gue dari mana, dari basket atau dari musik. Tapi ya udah foto ya foto. Tahu pas gue bawa lagu NWA itu dia di depan men. Jadi hal yang itu yang membuat gue mikir gue tetap akan tampil karena kesayangan kita terhadap
orang yang apresiasi kita, dan sebaliknya juga segitunya mereka effort untuk datang. Pasti dia lihat dia harus jalan melewati selaut manusia untuk ke tempat itu di jam segitu untuk melihat penampilan yang 1 jam atau 45 menit. Ya gue tetap perform. Tapi ya banyak evaluasi yang harus dilakukan lah. Tapi lu nggak ngomong nanti, ngomong nggak kayak Freeport, jangan ini soal Freeport. Lu ngomong nggak kayak? Oh kalau emang gue manggung di hari kedua atau 3. Pasti ngomong? Enggak, gue akan ngomong itu ke organizer. Kita akan punya, gue akan minta waktu untuk ngobrol. Opini. Iya. Gue akan menyampaikan inilah mungkin pendapat gue dan mungkin apa yang harus yang gue expect sebenarnya. Tapi nggak perlu gue nyampein di depan crowd karena nanti jatuhnya gini. Ada satu hal terakhir. Ini banyak hubungan sama sponsor lain juga. Gue juga harus hati-hati mikirin sponsor lain yang tidak ada salah. Jangan sampai event ini kelihatan ada jeleknya dan mereka kena imbasnya juga. Karena satu sponsor yang tidak disukai dari beberapa artis, malah yang puluhan sponsor lain juga kena imbasnya. Ada stage yang punya sponsor ini, minuman apa. Yaitu nanti semuanya kena impact lah. Ada juga nanti yang bakal bilang, itu dilakukan di stage-nya gue yang ada sponsor gue juga, gue blacklist dia deh ke depan juga, lo blacklist sponsor, gue blacklist lo balik gitu, kayak gitu bukan sponsor Freeport tapi yang lain mungkin. Jadi banyak lah yang jadinya ripple effect gitu. Kalau emang masalahnya sama organizer, karena gue pengen tahu lo kenapa ngambil keputusan ini dan kedepannya seharapan gue apa, gue ngomong one on one aja deh, lebih enak. Oh jadi nggak lu pakai mikrofon? Ya kayak lo bilang jangan situasi udah membara, jangan lo kasih bensin. Brian Scott tuh. Iya, Brian Scott. Gue nggak perlu gue ngomong ke masa udah tahu apa yang terjadi. Nggak perlu satu extra person untuk menyampaikan lagi. Opini orang jauh lebih banyak orang yang lebih aktivis dan lebih pintar daripada gue. Tapi gue akan ngomong ke organizer langsung. Tapi Brian Scott dimusuhin tuh sama warga LA pada saat itu. Maksudnya Brian Scott tuh sampai diginiin sama Snoop Dogg sama Ice Cube ya. Dia dibilang kayak gini, lu tuh from the hood loh gitu. Brian Scott, lu tahu kan nyokap lu tuh pemakai narkoba kan, katanya si Snoop Dogg. Kita tuh tahu loh kan dengan pemain Lakers tuh backgroundnya gimana. Lu tuh from the hood, belain kita, kenapa lu? Dan gue ngerti sentimen itu karena at that time juga lu mikir pas lu lihat videonya nggak kayak sekarang. Itu kalau gue mikir-mikir ya. Kita ngomongin viral video, lu sehari ngelihat video viral minimal 1 atau 2 each day, tiap hari. Kayak ini viral, terus besok next few days lu akan lihat video yang sama. At that time belum ada video satupun yang viral. Itu video viral pertama deh kayaknya gue rasa. Yang apa, bakar-bakaran di LA? Enggak, yang orang itu dipukulin. Oh iya, yang Rodney kan dulu polisi belum pakai body cam. Ada yang ngerekam itu dari seberang, pakai video kamera, dia dipukulin. Itu video ditontonin berapa kali gue nggak tahu, diulang terus di semua media di seluruh dunia. Itu video viral pertama deh. Mungkin gue salah, tapi coba lu pikir sebelumnya ada nggak video yang seviral itu? Ada gak ya? Yang tersebar di semua media, dimainin terus lo kayak, sorry tapi gue seumur itu, gue inget, gue masih kecil deh, tapi gue inget, gue masih remaja deh di kejadian ini. Siapa yang bunuh O.J. Mayo? Siapa yang O.J. Mayo? O.J. Simpson itu setelah kan? O.J. Mayo pemain kan? Kenapa O.J. Mayo sih? Wah, kena peluru nyasar dia. Iya, O.J. Simpson ya. Simpson. Oh tapi itu setelah ya pembunuhan istrinya itu ya. Rodney King, wait. Gue lupa kayaknya Rodney King duluan deh. Baru enggak, sebelum itu kan NWA ngulain lagu yang The Police ini, F The Police. Gue harus ngomong. Tapi intinya adalah dia ngeluarin lagu itu 89, Paul. Iya, itu gue tahu. Tapi nah berarti kan itu ada kejadian pemukulan di Compton atau di LA dulu kan, sehingga mereka ngeluarin lagu itu. Gampang, gue untung hari ini bawa itu. Intinya kayaknya 89. Oke, LA Riots itu 992. Iya benar, kan? Itu 992. Nah kalau NW ngeluarin F The Police itu tuh tahun 89, Paul, yang dimana sebenarnya sudah ada kejadian pemukulan sama orang kulit hitam. Kalau O.J. Simpson 994. Oh iya, berarti setelahnya ya. Jadi ini gue ingat video itu juga lumayan viral. Truknya dikejar. Itu 94. Jadi 92 itu udah pertama. Karena gue ingat sebelumnya kayak, wah hancur, ini satu video gue udah nonton berkali-kali sampai selama kasus itu berjalan. LA Riots itu terjadi karena polisi yang mukulin dia dinyatakan tidak bersalah. Iya, dinyatakan viral itu. Dinyatakan tidak bersalah dan not guilty. Ya makanya NWA album keduanya kan bahas tentang not guilty. Iya. Gila ya. Tapi memang NWA di situ ya. Gue senengnya nonton yang Legacy itu, balik lagi karena itu nyambung aja sih. Dia nyambungin ke NWA karena kan Snoop Dogg sama Ice Cube nih fans LA garis keras juga gitu kan. Tapi lo tahu kan NWA sebenarnya
ada perpecahan di dalamnya juga. Oh iya ada. Ice Cube jadi musuhnya kan. Iya. Oh, itu drama banget sih ya. Drama banget. Ya, Oke. Jadi nah, tapi ya intinya adalah mulai dari situ kan ini LA Riot ini kan mempengaruhi dunia basket juga secara nggak langsung karena ternyata anak hip hop ini segitu didengerinnya sama semua orang di dunia lah gitu. NW tuh menginfluence seluruh warga Amerika intinya gitu. Sehingga pemain NBA ini yang tadinya pakai short tiba-tiba pakai celana agak panjang. Lebih gombrong. Ya, jadi udah di era Nick Van Exel itu celananya mereka gila tuh. Panjang-panjang banget. 3/4 Capri 3/4. Terus apa Eddie Jones ya? Eddie Jones sama yang Iya, baru si Eddie Jones sama ini udah mulai gitu. Okay. Nah, Magic Johnson ini balik jadi pelatih setelah player coach. Iya, player sempat coach. Jadi player coach tapi diprotes. Dan head coach juga. Jadi head coach ya marah-marah terus kan dia bilang. Ya, dia player coach tuh maksudnya dia jadi head coach tapi dia main juga. Tapi itu diprotes. Oh iya, tapi diprotes. Karena dia masih HIV. Iya benar. Ada banyak yang gak setuju. Kayak Karl Malone salah satunya. Dia bilang, gue gak mau main atau lapangan. Kalau gue kecakar gimana? Kena HIV juga. Karl Malone. Karl Malone si baik. Orang baik. Tapi dia menyuarakan opini itu yang sebenarnya kalau kita mikir, wah lu jahat lo. Tapi berapa coba lu tanya dengan jujur. Lo ada yang mau gak main? At that time. Iya. Gue juga takut sih. Mau gak lo main sama Magic Johnson? Lu falling das di tangan jangan kan gitu. Kan si James Worthy aja ditanya waktu pas pengumuman XIV kan dia bilang gue mengundurkan diri pensiun, gue HIV, dia bilang gitu. James Worthy di otaknya dia sama semua pemain, jangan-jangan gue ketularan langsung gitu kan. Jangan-jangan gue ketularan nih. Langsung pada panik kan gitu. Karena kita harus ingat di era itu kita tidak gampang mengakses informasi, nggak bisa langsung tanya AI juga atau Google. Dan juga at that time kita tidak tahu banyak tentang AIDS atau HIV seperti sekarang. Iya. Kita juga sempat ngomong kayak kita sharing botol itu ketularan. Iya kan kita nggak tahu. Jangan-jangan kena keringatnya gue ketularan. Tapi nih, jelas gitu. kalau falling dan kecakar itu gray area banget sih. Wah itu ragu-ragu. Lo kayak Jokic belakangnya garis-garis merah itu wah. Lo cek sih besok besok atau lusa lo ke dokter. Itu bahaya ya. Tapi memang siapa namanya Magic Johnson ngumumin pensiun kan dia Jerry Buss tuh kan nggak mau disorot kamera, dia siluet gitu kan. Karena kan kayaknya Jerry Buss nangis banget kan diceritain sama Jeanie Buss itu nangis banget gitu. Nah si siapa Jerry Buss itu merasa bersalah karena sebenarnya yang menginfluence dia untuk sama cewek-cewek kan dia. Kan lo nyambung ke episode sebelumnya ini. Yang Playboy Mansion itu kan. Gue, iya. Dan yang Jeanie Buss tuh gue baru tahu ya ternyata Jeanie Buss tuh dulu model Playboy ya. Iya Paul ya, lu tahu nggak Paul? Jeanie Buss tuh model Playboy. Bener gak sih itu? Bener, dia kasih lihat foto bugilnya. Gue kira itu kayak jadi, soalnya gue rada gak percaya kayak segitu Jerry Buss deket sama iya yang Playboy Mansion ya. Masa anak dia boleh? Iya di foto tapi memang kata Jeanie Buss kata Jeanie Buss dia bilang itu pertama kali majalah yang nggak dibaca sama bokap gua karena dia malu, dia bilang gitu. Tapi Jeanie Buss bodo amat kan. Oh jadi keputusan dia sendiri. Iya jadi Jeanie Buss foto bugil. Tapi kan kalau di seriesnya disensor kan. Pokoknya semuanya kelihatan lah atas bawah. Ya gue ingat majalah itu waktu kecil. Baca. Abang gue dulu punya, bukan gue. Gue masih belum bisa beli, masih muda. Ternyata bahannya Paul Jeanie Buss. Wah, ternyata pantesan suka Lakers kata netizen. Oh jadi dari situ Bang Paul pantesan suka Lakers karena Jeanie Buss-nya gitu. Oh ternyata ketahuan nih, hancur. Gue punya lagi edisinya. Nah, tapi lu gila Paul, maksudnya Jeanie Buss tuh foto bugil. Terus habis itu kan dia disuruh jadi front office kan sama Jerry Buss. Berarti Jerry Buss 2 kali nangis pas Magic Johnson dan pas dia tahu anaknya di edisi Playboy. Nah itu diceritain ya Jeanie Buss itu dikelilingi sama cowok-cowok di front office-nya Lakers kan. Dilecehkan, pantatnya dipegang, kayak gitu-gitu Paul. Tapi zaman dulu tuh Jeanie Buss kayak ya udahlah, toh ini kan memang boys club banget lah gitu. Jadi gue bodo amat sih. Gue tinggal buktiin aja kalau gue bisa jadi front office yang bagus. Terus pas dia jadi bos udah dipecatin satu-satu gitu. Bangsat lu semua. Anjing lu semua. Lu pelecehan seksual lu semua tuh. Gitu. Nah, tapi memang mempengaruhi NWA tadi soal soal berpakaian. Nah, si Magic Johnson waktu jadi pelatih dia bilang ini kan ada stigma nih. Tadi kan kita showtime, ini jadi slow time gitu. Pokoknya digitu-gituin lah. Dan akhirnya mereka Nick Van Exel dan kawan-kawan ngerubah dari showtime jadi leg show. Iya benar, leg show. Berubah karena mainnya nggak kayak Magic Johnson lah, dia bilang kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, gue sesuaiin aja. Kalau memang ada budaya hip hop masuk, ya udah gue ngikut aja. Tapi semarah itu loh Magic Johnson sama budaya hip hop itu, sama leg show ini marah hancur-hancuran Paul. Karena Magic Johnson juga sebenarnya orangnya
pintar ya, he's a businessman juga kan. Jadi emang ya buktinya adalah bisnis yang yang dia pernah bangun semua sukses lagi, dia kaya banget dari itu. Iya. Jadi ya nggak bisa disalahin lah, dia punya opini itu juga. Cuman ya at that time kalau lo inget kenapa orang marah kalau ada yang berani untuk membelakan. Jadi Byron Scott ini bukan belain polisi, tapi kalau lo ngomong sesuatu yang tidak sama dengan opini kita, itu berarti lo lawan kita. Itulah. Jadi kalau lo bilang untuk demi kebaikan ini, wah berarti lo musuh kita, langsung udah dicap gitu. Gak enak sih itu. Iya ya gak enak ya. Tapi memang itu sih, tapi memang Magic Johnson terus Jerry West juga intinya kayak gitu kan. Posisinya adalah mereka ini gagal sebagai coach gitu karena mereka kan waktu jadi pemain kan jago banget ya Paul ya. Sehingga mereka tuh kayak gesel sendiri, kayak kok lu gak bisa poin sih begitu doang. Terus si siapa namanya gue lupa, intinya ada satu kulit hitam lagi pemain Lakers juga, Michael Coop. Dia kan juga jadi front office juga kan, pokoknya jadi staff coaching. Dia bilang, "Ya lu jangan bandingin lu ketika main basket, gila mereka kan di level lu Magic Johnson, lu kagak di level Jerry West aja." Lama dia jadi coach. Tapi memang Jerry West posisinya krusial banget ya. Dan sekarang kan Jerry West itu gue bisa mengakui bahwa kesuksesan Lakers zaman dulu tuh kan gara-gara Jerry West juga sebenarnya kan. Dia ketemu Kobe, nanti ada cerita soal Kobe. Walaupun dia sendiri tidak, dia berapa kali masuk final cuma menang sekali kan. Iya, kalah terus sama Celtics. Dia nemuin Vlade Divac, Knicks Financial kan di tangannya dia Jerry West. Tapi kan Jerry West habis itu pindah Clippers, sehingga ketika Jerry West pindah Clippers ini kayak ada kebangkitan gitulah. Jadi lebih baik kan ketika Jerry West masuk kan. Tapi setelah itu dia pindah kan. Coba. Iya, pokoknya dia tuh sampai Los Angeles, dia jadi work di Los Angeles Clippers from 2007 dia sampai meninggal. Dia Warriors dulu sampai baru ke Clippers, ya benar. Iya, dia as a consultant, not a general manager. Oh, dia consultant di Clippers. Oh iya, di Warriors itu dia board member. Iya, jadi gitu. Dari situ dia sebenarnya. Dan dia Jerry West ini almarhum adalah orang yang mendatangkan Kawhi Leonard dan Paul George. Jadi dia yang merekrut berdua ini, itu Jerry West. Oh iya, oke. Iya, jadi hubungannya Kawhi Leonard emang sama Jerry West almarhum. Dan itu ya dia emang juara juga kan sama Warriors. Iya dan dia juara kan. Makanya ini berhubungan nih sama Steve Ballmer tadi ya. Jadi ada berita seliweran katanya alasannya kenapa Kawhi Leonard tuh setelah juara dari Raptors langsung cabut Paul ya. Karena ternyata ada bonus uang nih, berhubungan sama bonus uang nih sama Steve Ballmer. Coba jelasin Paul. Soalnya lo bukan hanya lo doang, tapi lo pernah nanya gue dan banyak orang yang sering nanya gue kayak alasannya ya. Lo bete gak sih abis juara terus Kawhi cabut? Dan jawaban gue selalu enggak kok, gue selalu akan utang budi sama Kawhi Leonard karena dia mau datang ke Raptors untuk main 1 tahun. Tapi di hati kecil gue selalu menanyakan. Soalnya dia kalau nggak salah, lo inget gak sih, kayak gue lagi coba untuk inget-inget, Kevin Durant waktu menang sama Warriors dapat Finals MVP, terus dia nggak langsung cabut kan? Next year-nya dia kalah sama Raptors dulu kan? Abis itu baru cabut. Jadi berarti kalau gue nggak salah nih, Kawhi Leonard adalah pemain pertama yang juara dapat Finals MVP terus abis itu pindah tim. Iya, itu benar. Kalau nggak salah ya, kalau koreksi kalau nggak salah. Benerin aja. Dan itu membuat sebuah pertanyaan muncul kayak kenapa ya sampai ke KD pun udah rada ada friksi di dalam, tetap setelah menang MVP dan juara main 1 tahun lagi. Karena lo kalau udah juara lo pasti mikir kita adalah tim terbaik di NBA. Run it back nggak sih? Lihat aja OKC nggak banyak perubahan kan di tim mereka. Pasti mereka mikir ya kita masih the best team. Lo harus buktikan dulu ada yang lebih baik dari kita tahun depan. Kalau tahun depan kalah ya mungkin. Shea cabut pun juga kayaknya kemungkinan kecil sih, tapi ada yang satu setelah juara langsung pensiun, Michael Jordan. Dia juara final MVP pensiun. Biar tidak bisa dibilang pernah kalah, nggak mau kalah lagi sama LeBron. Jadi kalau Kawhi yang cabut pertama, ya kalau Michael Jordan yang pensiun. Cabut pindah tim ya. Dan rumor tentang om dia yang namanya Dennis, rumor tentang dia meminta deal yang disebutkan shady ya, ini bukan kata-kata gue yang sering orang bilang, dia minta side deal, yaitu deal yang di luar kontrak, yang shady ke Toronto. Itu gue dengar banyak karena gue dengerin podcast atau insider dari Raptors yang membahas ini. Dan Uncle Dennis ini katanya pengaruh ke Kawhi-nya besar. Keputusan mau ngapain, stay atau cabut. Oke, intinya di luar itu gue dengar bahwa Kawhi Leonard itu mau pindah ke Lakers.
Gue tetap seneng dong, ya udah juara sama Raptors terus pindahnya ke Lakers. Wah, pecah nih kayak kan. Dua tim favorit gue. Tapi pas berita muncul dia ke Clippers, gue kaget. Tapi alasan orang-orang adalah ya tapi kan dia maunya balik ke LA. Iya, bukan timnya apa. Jadi timnya tetap beda tapi dia tetap pulang ke LA. Jadi dia memilih untuk Clippers. At the time gue terima alasan itu. Ya udah yang penting dia ke LA deh. Tapi kenapa ke Clippers? Lu jadi ya sorry ya kalau ada fans Clippers di sini, Rocky Padilla sorry, tapi rata-rata lu nanya superstar di NBA, lu mau ke Lakers atau Clippers, kebanyakan kayak mayoritas akan pilih Lakers deh. Iya, iya. Kalau emang dealnya apple to apple ya. Misalnya satu menawarkan uang jauh lebih gede. Tapi kan itu tidak bisa terjadi. Oke, jadi cerita yang baru investigasi oleh Pablo Torre. Oh, namanya itu Pablo Torre. Dia yang menyahkan mengesahkan investigasi ini ya. Dalam arti informasi yang dia ini gue cek loh semuanya. Jadi Steve Ballmer di tahun di tahun setelah Kawhi Leonard datang, dia melakukan investasi sebesar 50 juta rupiah terhadap perusahaan fondasi yang namanya Aspiration. Aspiration ini di either 1 atau 2 tahun kemudian mengkontrak Kawhi Leonard sebagai ambasadornya. Dan ini tuh kayak ya inilah kayak ya yang organisasi ramah lingkungan or something lain yang menanamkan pohon dan demi ini charity dan lain-lain. Jadi yang membuat deal ini aneh, Kawhi Leonard dikasih kontrak sebagai ambassador $28 juta. Ini deal beli putus. Gue mau kontrak lo jadi endorse. Gue mau endorse lo dong Mal. Gue bayar lo 28 juta. Tapi perusahaan gue tahun sebelumnya baru diinvestasi sama bos lo. Ngerti kan? Jadi jadi orang langsung mikir, oh lo salurkan duitnya lewat gue ke lo. Ibaratnya ya jadi ini tidak melalui kontrak lo, semacam rerouting lah. Jadi lo bayar ke gue, terus gue hire lo. Ada agensinya lah gitu kayaknya lewat. Gitu kali ya. Tapi kan selisih angkanya. Oke. Tapi Kawhi Leonard di kontraknya ada stipulasi bahwa selama dia berseragam Clippers, dia akan mendapatkan $20 juta di stock option. 48 juta dong, 28 sama 20. Beda 2 juta sama 50. Berarti gue cuan 2 juta. Bos lo ngasih gue 50 juta, gue kasih lo 28 plus 20, 48. Gue dapet 20 lah cuan komisi gue untuk melakukan semua ini. Kenapa? Biar Steve Ballmer tangannya bersih. Jadi Steve Ballmer ini punya catatan buruk juga sebelumnya. Kalau nggak salah ada jadi ini orang nanya ke Pablo Torre ini, bukti apa yang lo punya? Lo nemukan email kah atau recording suara? Ternyata dulu pernah ada recording suara deh kalau nggak salah, Steve Ballmer ngomong sesuatu kayak ngasih perintah untuk melakukan sesuatu. Dan sorry kalau gue lupa, gue coba untuk mengingati biar gue bisa kasih referensinya, tapi gue udah lupa, mungkin ada yang bisa membantu juga. Tapi banyak yang nebak karena kejadian itu, dan kejadian itu emang tidak fatal. Tapi ada kejadian lain yang gue mau bahas bentar lagi. Jadinya membuat orang-orang sadar jangan pernah ngomong sesuatu atau email. Karena itu nanti bisa di-trace. Oh iyalah Hillary Clinton. Jadi kurang apa lagi. Hillary Clinton loh. Jadi intinya mungkin dia cuman kayak ngasih perintah atau melalui orang deket dia, tangan kanannya lo ini deh, lo melewati fondasi. Kan yang bikin aneh lagi, ada banyak lah yang bikin aneh. Fondasi ini bangkrut setelah itu. Atau dibangkrutkan. Mungkin gue udah dapet tuh $2 juta. Udah cukup. Ya jadi kelihatan semakin kotor. Kawhi Leonard ini pernah ngepost sesuatu atau apa, minimal basa-basi kayak bikin event. Nggak ada event sama sekali. Kalau gue bikin event lah, kayak dari 2 juta yang gue dapetin gue bikin event. Ini ambassador kita Kawhi Leonard, kita akan nanam pohon bareng. Terus ada, kalau nggak salah ada deh satu foto dia nanam pohon. Ada video yang dibikin juga. Nah si Pablo Torre ini dia wawancara yang membuat video promosi buat Kawhi Leonard ini. Dan ada beberapa orang yang tidak ingin diidentifikasikan, mereka
tapi kasih statement bahwa enggak kok, ini project benar-benar emang buat nyalurin uang ke Kawhi doang. Tapi mereka nggak mau on the record. Mereka takut. Ya mungkin takut disu, mungkin ada NDA yang mereka pernah tanda tangan. Jadi Pablo Torre ini tidak bisa kasih bukti konkret. Kita sering ngomong bukti konkret kan. Tapi kelihatannya sih di mata awam kita, ini caranya untuk Steve Ballmer membayarkan $48 juta lebih ke Kawhi Leonard untuk memilih main di LA Clippers. Itu cerita dasarnya. Nah, ada banyak yang udah pro kontra nih. Rata-rata sih orang udah percaya ya dengan cerita ini, tapi ada orang kayak... Tapi buktinya belum ada sampai sekarang kan? Orang dan gak bakal ada. Oh ya berarti orang percaya ini by omongan aja kan? NBA udah hire lawyer untuk menyelesaikan ini. Menginvestigasi apakah ada pelanggaran. Karena yang mereka harus, jadi ada CBA, ini CBA Collective Bargaining Agreement tuh ada rules-rulesnya dan mereka harus ikuti rules ini. Tapi owners ini pengen apa ya? Pengen ada advantage di atas tim-tim lain. Selalu mencari celah lah ibaratnya. Nah kalau ini emang benar terjadi, gimana cara NBA? Jadi pertanyaannya gini, bukan Steve Ballmer ngasih Kawhi Leonard duit lebih nggak? Udah bukan. Cuman pertanyaan adalah NBA bisa nggak membuktikan bahwa Steve Ballmer ngasih Kawhi Leonard duit lebih? Dan bukti itu harus bukti konkret. Kalau lo mau dalam bentuk email atau perintah ataupun rekaman, dia pernah dijebak nggak? Atau dia bisa nggak? Apalagi sekarang nggak mungkin dia dijebak. Pasti dia nggak bakal ngomong apa-apa. Atau pertemuan gitu kali ya, pertemuan. Iya, tapi kalau kita kriminal tuh ngomongnya apa ya? Evidence, bukan hard evidence, tapi adalah kata-kata Inggrisnya yang aku lupa. Tapi evidence yang ya masih bukan DNA lo sih di senjatanya, dan bukan CCTV ada muka lo, tapi di luar itu lo ada di situ jam segitu, cuman lo doang yang ada di situ. Lo alibi. Lo ada alibi ya bahasanya. Bukan. Nggak, tapi impactnya apa Paul? Maksudnya misalkan let's say terbukti deh, misalkan dia terbukti Steve Ballmer dan Kawhi Leonard ada konspirasi ini gitu. Lo inget Minnesota Timberwolves tahun 99 nggak? Mereka pernah didenda sama NBA kalau bahwa mereka ada kayak apa sih namanya sebutan kong kali kong? Iya, kong kali kong. Iya kan, kayak kong kali kong iya. Bersama seorang pemain namanya Joe Smith. Joe Smith ini mereka make a deal sama dia, bilang lo ambil kontrak murah setahun. Jadi cuman 1 tahun doang extension, 1 tahun. Gue lupa untuk 2 tahun atau 3 tahun. Tapi setelah itu kita baru bayar lo kontrak gede $86. Itu caranya, dan again ini kalau nggak salah ya, gue inget juga. Caranya untuk mereka mesti di bawah salary cap. Jadi pas mereka ada space, baru gue kasih lo di sini. Tapi biar lo nggak cabut ke tim lain, gue harus make a deal di atas kertas hitam putih dulu, hitam di atas putih. Dan itu nggak boleh tuh ya dulu. Sampai sekarang nggak boleh. Ini masalahnya tuh ini, jadi ada presiden, ada kejadian sebelumnya yang bisa dijadikan titik reference. Jadi seandainya ini benar bisa dibuktikan dengan sebuah kontrak, berarti kayak Joe Smith. Nah kejadian Joe Smith ini dirampas semua draft picknya Minnesota Timberwolves. Gue lupa untuk berapa tahun, tapi diambil. Lo nggak boleh ada draft pick sama sekali. Dan ini merusak masa depan, at least short termnya untuk sebuah tim. Kalau di Clippers ini dibuktikan, dinyatakan salah dan benar ada bukti, ya mereka bisa diambil draft pick. Tapi bukti ini akan datang dari mana? Orang juga mikir ya kayaknya. Jadi ada 2 tier kehukuman. Hukuman tier pertama agak ringan. Kalau nggak salah dia cuman kayak bakal kehilangan 1 draft pick ronde kedua dia atau apa gitu. Ringan tuh ya. Ringan kalau emang tidak bisa dibuktikan dengan bukti yang keras lah ibaratnya. Jadi balik lagi ke apa yang NBA bisa buktikan sebelum mereka ambil keputusan. Dan menurut gue dan banyak analis juga yang gue dengerin ngomong hal yang sama, bahwa ini akan susah dibukti karena orang yang melakukan ini pintar. Dan dia baru aja gak lama habis ini berita keluar dibelain oleh seorang Mark Cuban. Seseorang yang juga pasti transparan tentang segala hal bisnis kan. Dia belain, dia bilang kayak ini Steve Ballmer dituduh-tuduh tanpa bukti bla bla. Gue yakin owners banyak sih yang punya trik-trik kayak gini. Iya, melindungi ya.
Banyak, dan langsung muncul sebuah nama yang Rico pasti seneng denger tuh. Jalen Brunson. Jalen Brunson apa yang dia lakukan terakhir ini? Dia ngambil kontrak kecil. Iya, demi temannya. Demi teman-temannya, Mikal Bridges dan lain-lain bisa datang ke tim ini. Jadi langsung orang nanya, apa yang udah dijanjiin ke orang ini terlebih dahulu? Coba kita tunggu. Apa kita harus nunggu? Mungkin kita harus nunggu sampai kontrak dia berakhir, baru kita akan tahu apa yang dia akan dapat sebagai reward untuk tetap di Knicks. Kalau dia cabut, aneh sih. Gue mau ngambil kontrak kecil, main, menang atau nggak menang, yang kemungkinan besar nggak menang, cuma boleh ada 1 juara tiap tahun. Terus dia cabut ke tim lain. Pas, ya kan? Lo mah gue janjiin lo, gue perlu lo untuk, gue perlu potong gaji lo. Terus selesai, titik di situ doang kalimatnya. Lo mau? Gak mau lah. Harus ada. Gue mau potong gaji lo. Tapi, tapinya apa? Gue perlu potong gaji lo dulu nih untuk setahun 2 tahun. Tapi pasti ada tapinya lah. Selainnya emang itu dari lo. Selain dari lo gini, lo bilang, potong gaji gue dong. Kenapa? Supaya lo bisa datengin, gue perlu point guard, man. Kita nggak ada point guard, gue perlu ball handler. Kenapa? Supaya kita bisa juara. Nah, kalimat itu kalau datang dari lo, gue percaya bahwa mungkin itu reward yang lo cari. Lo ambil resiko, lo kurangin gaji lo karena lo kejar juara. Karir gue udah tinggal dikit lagi nih. Kenapa banyak kita lihat pemain yang udah berumur, gue potong gaji. Selainnya skill mereka udah menurun, mereka tahu chance mereka untuk menang juara udah dikit. Ya udah deh gue potong gaji biar gue bisa dapet teammate yang lebih bagus. Tapi Jalen Brunson bukan pemain itu. Dia masih muda dan masa depan dia masih cerah. Tapi bisa aja kan Jalen Brunson ngomong gitu, kan kita nggak tahu, Paul. Bisa. Oke. Tapi bukan karena karir dia udah mau berakhir kan. Dia kalau menang juara emang harus buru-buru. Jadi gue percaya bahwa kalau pemain muda yang ngambil sekarang gue mulai pertanyakan segalanya nih. Gue jadi parno. Semua orang yang pernah ngelakukan hal kayak gini, apakah mereka udah dijanjikan sesuatu yang kita nggak pernah tahu dan nggak pernah buktikan? Ya banyaklah investigator yang pinter kayak Paulo Torres yang bisa menemukan, bisa nemu lagi hal kayak gini. Dan dia bilang yang ngomong Jalen Brunson ke dia dikit orangnya. Pas dia publikasi hal ini tentang Kawhi Leonard, dia bilang coba deh lo cek satu nama lagi namanya Jalen Brunson. Gila, tapi kalau misalkan ini terbukti ya, misalkan ternyata Kawhi Leonard ini ya, itu sebenarnya mencoreng nama baik dia, enggak? Maksudnya itu pasti akan berpengaruh ke dia kan? Pasti, karena berita tentang shady deal yang si Om dia nyari di Raptors bukan hanya muncul dari Toronto. Di tetangga mereka Lakers pun ada berita-berita itu. Jadi sekarang pertanyaan gue ada 2. Apakah itu sebenarnya Uncle Dennis atau sebenarnya itu Kawhi Leonard? Yang menggunakan omnya untuk coba gue mau duitnya lebih, gue nggak tahu caranya lo gimana. Gue mau ke tempat yang duit gue akan paling gede. Lo mau kerja untuk gaji paling gede, wajar lah. Tapi gue selama ini tidak mau percaya bahwa Kawhi Leonard itu orang seperti itu. Mungkin gue rada buta ya dengan loyalitas gue sebagai fan olahraga yang ternyata banyak cerita di belakang layar yang bikin kita tidak suka. Dan ini balik lagi ke pertanyaan yang kita pernah ngobrol sama Rico juga. Gue bilang hati-hati ketemu pahlawan lo karena mungkin itu bukan orang yang lo expect. Kenapa gue jarang gue pengen foto sama si ini, kalau orang itu jutek dan suruh lo ngusir lo sakit hati. Kalau ternyata ini Kawhi Leonard yang kayak gini, yang ingin minta, ya nggak peduli caranya, pokoknya lo melewati kontrak gue pengen 50 juta lebih. Gue akan sedikit kecewa aja sih. Selama ini gue idolakan seseorang yang ternyata dia ninggalkan kita bukan untuk pulang. Gue pengen banget percaya itu. Lo cinta sama kota Toronto sama tim Raptors, tapi lo lebih cinta sama kampung halaman lo benar. Jadi lo ingin pulang. Tapi kalau misalkan Kawhi Leonard terbongkar gitu ya, itu perpindahan Luka Doncic lama-lama dikorek juga tuh sama orang tuh. Maksudnya ada apa dengan Dallas Mavericks, ada apa dengan Los Angeles Lakers? Kalau itu kan emang udah diinvestigasi, maksud bukan investigasi, sama netizen lah. Sama netizen, bukan kayak apa tadi Pablo Torre. Pablo Torre. Ya belum Pablo Torre-nya kan gitu kan. Enggak, kalau itu ya investigasinya jelas lebih ke ownernya. Kalau ini ke pemainnya. Kalau ke Doncic ya dia pemain yang kena imbasnya dari keputusan owner. Kalau ini playernya dong, antara player sama ownernya. Ya udah deh gini, gue ada sebuah perusahaan yang gue baru invest nih gede. Nah nanti gue salurin lewat rekening mereka ke rekening lo. Sesimpel itu ternyata. Sesimpel itu, cuman ya nggak ada yang
kenapa ya selama ini nggak ada yang sadar? Ya akhirnya ada satu orang yang sadar kayak, lo sadar nggak sih Kawhi Leonard ini dibayar hampir 30 juta, belum pernah ngapa-ngapain, sekalipun event nggak pernah ada gitu, lo di endorse lo inilah ngepost apa, ini nggak ada sama sekali. Dia dapat deal, plus dia dapat stock option, wah hampir 50 juta dolar. Oh wait, gue cek dulu deh perusahaan ini apa sih? Investor awalnya Steve Ballmer, hancur. Lu nggak perlu jadi jenius sih untuk kita anak gue di rumah kayaknya bisa deh kayak. Maksudnya tiba-tiba Pak ini Steve Ballmer. Oh iya. Wah dia ada apa ya hubungannya ya. Kalau yang punya misalkan yang punya Ginny Bass tapi beda cerita. Tapi balik lagi Ginny Bass. Iya. Ya tapi kalau misalkan itu kan yang membuat lu cinta Lakers. Nggak, tapi kalau yang punya Steve Ballmer kan terlalu obvious lah gitu jadinya kan. Tapi ada juga logika. Jadi si gue lupa Paulo Torres sendiri yang ngomong atau pokoknya dia lagi ngomong interview gini lah kayak kita ngomong di podcast. Salah satu orang itu bilang, gue yakin dia nggak peduli juga. Dalam arti gini, gue nggak peduli kalau lo tahu itu deal gue, lo bisa buktiin nggak? Kalau lo nggak bisa buktiin secara hukum di NBA, secara agreement kita antara owner sama liga, lo nggak bisa buktiin apa-apa. Oke. Jadi hukuman yang paling berat yang lo bisa sanksiin kita adalah, tapi yang paling berat adalah first round draft picks diambil, Kawhi Leonard-nya nggak boleh main di Clippers lagi. Tapi gue yakin tidak ada bukti yang dia takuti. Jadi bodo amat, opini publik mikir dia gimana. Yang penting gue ada pemain yang gue ingin dan gue dapetin, dan kita chance buat juara tahun depan gede sih. Yalah Clippers jago men sekarang tim tahun depan. Tahun depan selengkap men. Kita bahas kan waktu Clippers. Iya, kan James Harden. Maksudnya Clippers tahun depan kan? Clippers tahun depan sekarang. Dia dapat siapa sih pemain? Coba kita cek rosternya sebelum kita akhiri topik Clippers ini tuh roster 2000. Gue mau pastikan juga. Chris Paul. Bentar, ada Chris Paul. Apa iya? Clippers roster 2025. Bradley Beal, James Harden, Ivica Zubac, Kawhi Leonard, Chris Paul, bener. Iya, Bogdanovic, Chris Dunn, Derek Jones Jr. Ini sadis lengkap sih. Iya tapi tetap kalah Paul musim lalu Paul. Musim lalu nggak ada Bradley Beal, nggak ada Chris Paul. Ngaruh Bradley Beal. Mungkin ngaruh. Chris Paul juga udah toku aja, dia harusnya udah kayak Magic Johnson itu. Jadi player coach. Ya. Iya maksudnya nggak akan ngaruh-ngaruh gimana sih. Bogdanovic udah tahun lalu juga. Nggak tahu ya gue Derek Jones dari Dallas. Iya kita lihat aja ya ada ngaruhnya nggak gitu. Tapi ya Brook Lopez, lupa gue. Oh, iya nih ada Brook Lopez. Iya nih Brook Lopez nih. Oke. It's getting better man, line up ini semakin. John Collins. Tapi Brook Lopez bayangin dia. Ben Simmons, both. Nicholas Batum masih ada. Perry Mills. Oh ini line up boleh sih. Iya coba nanti kita ini ya coba ya. Tapi memang ada Kobe nih, Kobe Brown. Kobe Brown tapi ya. Ya ini intinya gitulah. Kita lihat kita kawal terus kasus ini. Kita melihat apakah ya kan kita kusut terus. Kita pokoknya harus cari tahu karena gue menarik ini bisa jadi hal yang akan menentukan ke depannya owners bisa ngapain aja. Ya. Kalau emang seblak-belakan ini NBA tidak bisa melakukan apa-apa, wah berarti owners akan lebih berani sih menurut gue. Ya untuk main curang kayak gitu Untuk main curang yang penting gak ada buktinya. Ya. Ya itu gue bisik-bisik aja kalau gue ajak lu ke klub terus lo mau nggak? Ntar lo main di tim gue, ntar gue tambahin deh gaji lo. Gini aja ya ngomongnya. Gini tapi di klub karena berisik kan lo mau rekam pun ada musik di DJ booth gitu. Iya, deal, oke deal. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada cuman salaman aja. Gue nggak kasih lo kontrak. Soalnya yang menghabiskan Timberwolves adalah ada kontrak. Iya. Kan ada kontrak. Gue yakin ini mereka nggak akan nemukan kontrak. Iya, Nico Harrison aja udah pasti pinter kan kayak. Iya. Gimana nih? Luka Doncic tuh ada kontrak. Ya kontraknya adalah antara Kawhi Leonard sama Aspiration ini. Terus ya udah itu aja kan nggak bisa disalahin itu mah. Terus ini lagi apa sih bukan logo. Fondasi yang Kawhi Leonard membuat dari ini semua ada logonya atau judulnya KL2 Aspire sama Aspiration. Pokoknya gitu-gitunya lah banyak yang ya ini sih jelas sih tapi
kok kita nggak bisa buktiin secara langsung bahwa ini Steve Ballmer sama Kawhi Leonard udah deal-dealan. Ada kong kali kong tadi. Ya. Iya. Tapi di luar ngomongin kong kali kong, gue ada satu hal yang gue pengen nanya. Lo ingat gak sih kita pernah bahas di akhir musim LeBron James ngumpul di boat, iya, bukan yang sama Amazon, bukan yang sama si siapa? Anjing bosnya Amazon Jeff Bezos. Bukan sama Jeff Bezos. Jeff Bezos ya. Ini yang sama partner dia Maverick Carter. Oke. Maverick Carter atau Rich Paul atau dua-duanya? Maverick Carter deh kayaknya. Okay. Sama manajernya Nikola Jokic. Anjing. Iya, terus manajernya Jokic nge-tweet atau post di IG fotonya yang mereka berempat lagi di kapal, ke pesiar gitu. Sama LeBron, kelihatan ada LeBron, terus dia bilang 2025 was good, 2026 is gonna be even better. Langsung muncul spekulasi bahwa Nikola Jokic mau ke Lakers, kan lu pernah bahas juga. Iya, yang Luka Doncic, ya kemungkinan besar ada bisa. Iya, nanti main sama Doncic sama Jokic. Iya. Tapi lebih ke apakah ini artinya Jokic kan nanti tahun depannya lagi akan jadi free agent. Cocok logi ya, apa sih orang sebutnya? Iya, cocok logi. Nah, ternyata lo tahu cerita di belakang itu gak sih? Gue lagi coba cari juga. Ada fakta lagi tuh boleh. Dan ini lo pernah denger gak sih ada berita bahwa ada beberapa pihak yang ingin membuat liga baru di luar NBA. Anjing, apaan tuh? Lu belum dengar? Belum dengar gua. Jadi, sebenarnya seru kalau ada Rico di sini kita konspirasi. Iya, karena konspirasi nih. Oke, gini deh, karena waktu kita udah hampir sejam, kita kasih teaser tentang ini, tapi nanti kita bahas sama Rico. Iya, gimana? Episode hari Minggu yang kita tag tuh. Oke, minggu ini akan ada satu episode lagi. Konspirasi tentang liga baru. Jadi, gue kasih teaser dulu, tapi nanti kita jelasin lagi pas ada Rico. Ternyata Maverick Carter ini akan memimpini sebuah grup yang udah dapat perjanjian dari investor dari Singapura, Saudi untuk dalam antara beberapa ya negara kaya akan investasi untuk sebuah liga yang akan isinya 6 tim cowok sama 6 tim cewek. Okay. Dan mereka akan mengelilingi 8 kota besar di dunia untuk membuat turnamen format. Jadi lebih kayak 3x3. 3x3 6 tim dan 6 tim ini main turnamen di 8 kota, jadi 8 putaran. Kayak IBL tahun depan nanti seri. Putaran enggak tahu juga. Tapi lebih kayak putaran. Dan ini lebih ini persis kayak Live Golf. Lu pernah tahu cerita Live Golf gak? Ya sempat. Jadi beberapa pemain golf dibayar gede oleh pihak-pihak dari Saudi, investor dari Saudi untuk membuat liga baru. Tapi mereka nggak boleh main di PGA lagi. Tapi karena duitnya saking gedenya, ada tuh pemain bintang-bintangnya yang cabut. Okay. Jadi mulai ada perpecahan di PGA Golf. Kayak dulu cuma ada PGA. Ya, kalau sekarang udah ada 2 kubu. Iya. Nah ini mengejutkan buat gue, kayak LeBron James, dia adalah mukanya face of the NBA selama ini. Dia memikirkan untuk dan kemungkinan besar kalau ada liga baru nggak akan boleh main di dua-duanya lah. Selainnya emang mau dibikin kayak Champions League gitu kan. Yeah. Tapi kan udah ada NBA in season turnamen. Jadi gue nggak tahu, gue bingung. Pas gue baca ini, gue double check lagi. Ada nggak sumber lain? Banyak sumber yang media legit yang membahas berita ini. Nanti dan bahas bentuknya lagi seperti apa. Anjing, jangan LeBron James tuh masa pensiunnya dia mau jalanin liga itu ya? Iya. Anjing. Ataupun main di situ. Masih tetap bisa main karena nggak sekompetitif NBA. Tapi mereka harus merekrut pemain-pemain lain untuk bisa bergabung juga. Hancur. Dan ini duitnya akan gede banget katanya. Seandainya NBA mau collab deh, nggak apa-apa deh. Daripada lo ntar pemain gue pada cabut-cabut terus nggak eksklusif, kerjasama deh sama lo. Jadi lu jalanin turnamen ini di off season aja, di off season NBA, pas udah playoff sama final lewat, lu mulai tuh. Okay. Jadi mengisi kekosongan, terus pemain di liga gue boleh main di lo. Terus habis itu selesai mereka balik lagi. Tapi setelah ini riset gue sendiri, gue cari-cari NBA rencana kedepannya seperti apa dan mereka tahu nggak tentang ini. Ternyata mereka punya plan mereka sendiri. Mereka mau membuat yang namanya NBA Europe. Mereka lagi ajuin plan untuk bikin sebuah liga NBA di Eropa. Yang khusus di Eropa. Dan ini akan melibatkan FIFA. Anjir. Jadi
Ini berlawanan sama Eurobasket dong, Euroleague. Euroleague yang lagi ya kan Euroleague gede di sana, itu liganya sana Eropa. Euroleague ini tidak mau ada NBA Europe ternyata. Nah Tony Parker dia punya saham lah di salah satu tim Euroleague gitu. Dia bilang ini NBA Europe akan terjadi. Jadi gue harap sih 3 kubu ini bisa kerjasama. NBA, FIBA. Gue ngomong FIFA ya tadi. FIBA maksudnya NBA. Oh, gue nangkapnya FIFA lagi. Sorry bukan FIFA, sorry gue salah ngomong. FIFA, NBA, ya. FIBA dan Euroleague harus bisa kerjasama. Kenapa? Karena ini akan jadi luar biasa, bagus banget. Itu kutipan ngomong dia kok. Ini akan jadi keren banget, luar biasa ide ini. Dan tidak bisa dihindari, NBA Europe is happening. Dia ngomong gitu. Tapi ternyata ya konspirasi pertemuan tadi Maverick Carter sama LeBron James ternyata bukan ngomongin Euroleague, tapi dia mau bisnis kuda. Jokic, gue pensiun, gue mau bisnis kuda nih. Atau ternyata mereka ini kan manajernya gini, gue cari dulu manajernya namanya siapa sih? Manajernya siapa nih? Jadi ini tuh ini manajer personalnya Nikola Jokic. Iya. Iya. Siapa nama manajernya Nikola Jokic ternyata siapa? Ini Misko Raznatovic, karena gue gak bisa ingat. Dan dia yang menemukan Jokic, dia dan beberapa pemain lain juga, dan dia kerja sama agency. Jadi dia emang bentuknya sih mafia gila sih gitu. Makanya gue bingung kayak ini kok manajernya Jokic ketemu sama dia. Dia ada di track kuda nggak? Coba cek dulu. Nggak, dia emang rada berumur orangnya. Jadi ternyata dia gini kalau LeBron, lo tau kan bos lo, gue punya edisi Playboy ini dari tahun 70.